Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan, saya dari kelas Fisika A dengan NIM 604121021. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul dampak COVID-19 terhadap pembelajaran atau dalam kancah pendidikan. Oke, sebelumnya kita sudah perkenalan. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari suspeksi kita, yaitu COVID-19. Apa sih itu COVID-19? COVID-19 adalah sejenis virus atau kerap kita kenal sebagai virus corona. Virus tersebut menyerang sistem pernapasan manusia. Bagaimana sih proses penyebaran COVID-19? Jadi proses penyebaran COVID-19 itu bisa melalui droplet dari lawan bicara kita ketika mengenai bagian reseptor tubuh kita atau mengenai objek tertentu yang berada dekat kita, kemudian kita pegang, lalu kita gosokkan ke mata, atau kita sedang makan lalu tidak mencuci tangan, itu bisa langsung masuk ke dalam sistem pernapasan kita. Jadi virus corona tersebut bisa menyebar, bisa menular dari satu orang ke orang lain itu melalui droplet, lalu mengenai reseptor kita seperti mata, hidung, mulut, bahkan telinga. Nah, karena kita telah mempelajari proses penyebarannya, langkah baiknya kita tahu terlebih dahulu kategori penyebaran setelah penyebaran COVID-19 itu. Nah, dalam kategori ini terdapat dua, yaitu ada yang terpapar atau terjangkit, ada yang terinfeksi. Nah, ketika seseorang terpapar, itu ada dua motif seseorang yang sedang terpapar, ada yang tanpa gejala, ada yang bergejala. Nah, orang yang tanpa gejala biasanya adalah orang yang sangat seharusnya kita waspada atau was-was terhadap mereka, karena kita tahu bahwa hanya indikasi gejala lah yang bisa membuat kita membuat kita proteksi terhadap diri kita sendiri gitu loh. Karena dengan gejala itu kita bisa tahu mereka itu mungkin sedang bermasalah dalam segi kesehatan mereka, mungkin saja mereka telah terjangkit atau terinfeksi virus corona itu sendiri. Ketika mereka bergejala, maka kita dengan mudah bisa mendeteksi mereka bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja gitu loh dalam segi kesehatan mereka. Maka dengan melihat seseorang yang bergejala atau dengan gangguan kesehatan seperti demam, flu dan lain sebagainya, itu kita bisa lebih was-was, bisa lebih jaga jarak terhadap mereka agar tidak terpapar virus COVID-19. Nah, yang kedua ada terinfeksi. Terinfeksi ini adalah kategori orang yang virus tersebut telah melewati masa inkubasi selama 14 hari ke depan. Nah, ketika seseorang terkena dalam hari pertama, ketika seseorang terpapar dalam hari pertama, dalam 14 hari ke depan itu adalah masa inkubasi dari virus tersebut. Masa di mana virus tersebut menginfeksi sistem pernapasan kita. Bukan hanya menginfeksi sistem pernapasan kita, namun virus ini bisa menginfeksi banyak target dalam tubuh kita. Karena di mana kita tahu bahwa virus ini masuk ke dalam sistem sirkulasi darah kita gitu loh. Nah, apabila virus tersebut masuk ke dalam tubuh, artinya dia bernavigasi ke seluruh tubuh kita. Dan ketika melihat target penyakit atau riwayat penyakit kita, misalkan penyakit asam lambung, maka ya kemungkinan virus tersebut bisa menjangkiti penyakit kita itu dan memperparah, apalagi ketika imunitas kita sedang sangat tidak fit gitu loh. Selanjutnya kita masuk ke dalam pendahuluan dari materi kita. Adapun rumusan masalah dari materi saya, yaitu apa dampak positif COVID-19 terhadap pembelajaran, apa dampak negatif COVID-19 terhadap pembelajaran, bagaimana peran pendidik dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi, apa kesadaran positif selama pandemi. Kemudian ada pula tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dampak polemik COVID-19 dalam kancah pendidikan, untuk mengetahui peran dan strategi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar selama pandemi, untuk memahami bahaya COVID-19 terhadap kesehatan, dan untuk mengetahui kesadaran apa saja yang timbul akibat adanya pandemi COVID-19 ini.
selanjutnya kita masuk ke dalam slide pembahasan, di mana dalam pembahasan ini saya punya 4 subbab atau sub pembahasan, yaitu awal kemunculan COVID-19, dampak COVID-19, peran pendidik terhadap dampak COVID-19, dan kesadaran selama pandemi. Pada subbab pertama yaitu awal kemunculan COVID-19. Sebelumnya kita tahu latar belakang COVID-19 itu sendiri, dan yang pastinya COVID-19 ini atau virus tersebut memiliki esensialitas sebab akibat, di mana ia berasal atau asal muasal dia berkembang biak sehingga dia jadi virus corona. Nah, Wuhan merupakan kota muasal COVID-19 dengan populasi lebih dari 11 juta orang. Awalnya pada bulan Desember 2019 terjadi sekelompok kasus radang paru-paru atau dalam bahasa medisnya pneumonia yang berpusat di pasar grosir makanan laut Wuhan. Jadi di pasar tersebut menjual aneka ragam makanan bahan baku yang eksis di sana seperti kelelawar, tikus, dan lain sebagainya. Nah, pada virus COVID-19 ini sebenarnya bukan semata-mata dia tercipta langsung dari virus COVID-19. Jadi sebenarnya dalam sisi biologis itu ada yang namanya mutasi virus. Jadi proses mutasi ini memakan banyak waktu dari beberapa dekade sebelumnya. Nah, awalnya pada tahun 2002 dengan musang sebagai sumber virus, wabah SARS dimulai di daratan Tiongkok dan menewaskan lebih dari 700 orang meninggal dunia di seluruh dunia. Nah, kasus SARS terakhir dilaporkan pada tahun 2004. Pada saat itu, pemerintah Tiongkok dikritik oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia karena bersikap lamban dalam menangani virus tersebut. 10 tahun setelah SARS, penyakit virus corona terkait unta Arab yaitu MERS mengakibatkan lebih dari 850 orang meninggal di 27 negara. Wabah virus corona dari Wuhan dikaitkan dengan pasar yang menjual hewan untuk dikonsumsi, sehingga penyakit tersebut diduga berasal dari hewan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran banyak bahwa wabah virus corona baru akan mirip dengan wabah SARS gitu loh. Kekhawatiran tersebut diperburuk oleh adanya perkiraan bahwa sejumlah besar wisatawan akan berlibur pada tahun baru Imlek yang dimulai pada 25 Januari 2020, sehingga proses penyebaran itu dimulai dari salah satu negara yang terkena infeksi COVID-19 itu sendiri adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang terinfeksi pandemi COVID-19. Karena kepanikan tersebut mengundang dampak kepada masyarakat dan juga mahasiswa karena proses interaksi mereka secara fisik di tempat umum dibatasi gitu loh. Adapun efektivitas kegiatan selama pandemi yang mempermudah kita menjalankan aktivitas sehari-hari yaitu melakukannya secara daring. Semua dapat ditempuh melalui via online. Selain efisien juga membantu mendekatkan yang jauh jadi dekat di layar selama maraknya situasi pandemi. Begitu juga kegiatan belanja dan kegiatan rumah tangga semuanya serba online. Dan kita masuk ke dalam dampak COVID-19. Umumnya ketika kita mengenal dampak dari suatu hal, pastinya kita bakal melihat ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak negatif dari COVID-19 terhadap pendidikan itu adalah pada saat ini disrupsi teknologi terjadi di dunia pendidikan. Pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan 100% di sekolah secara tiba-tiba, secara shock, mengalami perubahan yang sangat drastis dan tak bisa dipungkiri. Di atas 50% pelajar dan mahasiswa berasal dari masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah gitu loh. Nah, infeksi ini bisa mengganggu aktivitas belajar mahasiswa atau siswa itu sendiri, karena yang pastinya orang yang belajar online atau daring itu harus memakai digital, harus memakai HP atau laptop demi menjaga absensi mereka gitu loh. Nah, pemerintah menerapkan kebijakan yaitu work from home atau bisa disingkat sebagai WFH. Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia pun menjadi salah satu bidang yang sangat penting, salah satu bidang yang terdampak akibat adanya COVID-19 ini. Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yaitu dengan meliburkan sekolah dan mengganti proses kegiatan belajar mengajar.
atau KBM dengan menggunakan sistem dalam jaringan atau daring. Nah, hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak dibandingkan sebelum adanya daring ini. Permasalahan lain dari adanya sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan terhambatnya dalam mengakses informasi itu sendiri. Bukan cuma informasi, ketika mereka mengirimkan tugas pun itu bisa terkendala, apalagi dalam sistem daring ini kita mengenal yang namanya deadline, sehingga seorang bisa, ketika mereka terlambat, maka ya mau tidak mau nilainya bakal berkurang karena terkendala oleh limitasi jaringan itu sendiri. Nah, akibatnya mereka terlambat dalam mengumpulkan suatu tugas yang diberikan oleh dosen, makul atau guru sekolah. Oleh karena itu, mahasiswa ataupun siswa harus menghadapi revolusi pendidikan, entah itu dalam jangka sementara ataupun selamanya. Karena menurut aku pandemi ini tidak bakal berakhir, sama seperti virus influenza. Virus influenza ini adalah virus yang menyebabkan seseorang jadi flu gitu loh. Karena virus ini ya masih tetap ada, bahkan sekarang aku lagi flu juga. Dan ya jalan keluarnya karena virus tersebut tidak bisa dilenyapkan, tidak bisa dibasmi 100%, tidak bisa dilenyapkan dari di dunia ini, maka yang harus kita lakukan adalah beradaptasi, yaitu dengan cara menjaga kesehatan dan imunitas tubuh kita gitu loh. Nah, adapun dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan, di balik masalah dan keluhan tersebut ternyata juga terdapat banyak hikmah bagi pendidikan di Indonesia. Di antaranya siswa maupun guru dapat menguasai atau mengakses teknologi dengan paten gitu loh. Di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, dosen dan mahasiswa dituntut agar memiliki kemampuan dalam bidang teknologi, dan itu sangat positif untuk masa globalitas sekarang gitu loh. Penguasaan dosen dan mahasiswa terhadap teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya kebijakan work from home, maka mampu memacu kompatibilitasi mereka terhadap kondisi baru dalam era digital ini. Berbagai media pembelajaran jarak jauh pun dicoba dengan digunakan sarana yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran online, yaitu e-learning, aplikasi Zoom, Google Meet, Classroom, dan lain sebagainya. Media yang digunakan pun yang pastinya memiliki imbalansi, ya seperti penggunaan kota dan sebagainya. Ya, walaupun begitu, sekarang pemerintah sudah menyediakan bantuan kuota setiap mahasiswa, walaupun itu belum merata di seluruh Indonesia, terkhusus saya gitu. Saya belum mendapatkan. Oke, BDW. Setelah pendidik mampu menguasai berbagai sarana pembelajaran online, maka akan tercipta pemikiran mengenai metode dan model pembelajaran. Contohnya itu seperti konten video, dosen membuat konten video kreatif sebagai bahan pengajaran mereka. Nah, dalam hal ini dosen lebih persuasif dan konsultatif, dan tercipta suasana konsultatif karena membuat peserta didik semakin tertarik dan kritis gitu loh untuk bertanya-tanya dengan materi yang diberikan oleh dosen itu sendiri. Nah, peserta didik tentu akan dapat memahami apa yang dijelaskan oleh dosen ataupun guru dengan kreatif dan tidak membosankan. Pembelajaran yang dilakukan di rumah dapat membuat orang tua lebih mudah dalam memonitoring atau mengawasi terhadap perkembangan belajar mengajar anaknya secara langsung. Orang tua lebih mudah dalam membimbing dan mengawasi belajar anaknya di rumah gitu loh. Jadi tidak akan terjadi jadi bisa diawasi bahwa anaknya itu bolos sekolah, bolos kuliah, atau tidak absen gitu. Orang tua dapat melakukan bimbingan secara langsung kepada anaknya mengenai materi pembelajaran, walaupun tidak semua orang tua bisa melakukannya. Dimana sebenarnya orang tua adalah institusi pertama dalam pendidikan anak, dalam pembentukan karakter anak di rumah. Dalam kegiatan pembelajaran secara online yang diberikan oleh dosen, maka orang tua dapat memantau sejauh mana kompetensi dan kemampuan anaknya. Kemudian ketidakjelasan dan materi yang diberikan oleh guru membuat komunikasi antara orang tua lebih erat dan terjalin dengan baik, karena terciptanya komunikasi yang lebih intensif dan konsultatif. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran pendidik terhadap dampak COVID-19. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit
peran penting orang tua dalam pendidikan di tengah pandemi sekarang gitu loh. Nah, di sini kita ada dua opsi, yaitu opsi akademisi atau dosen dan guru. Nah, sebagai seorang pendidik harus terus bertanggung jawab dalam menegakkan tridharma perguruan tinggi agar tercapai targetnya untuk menyampaikan tugas pengajaran terhadap mahasiswa itu sendiri. Nah, dengan berbagai cara bisa dilakukan menyampaikan materi secara online dan pertanyaan serta kuis yang diberikan dalam forum diskusi atau forum diskusi via Google Meet atau Zoom ataupun form Google sendiri. Begitupun juga dengan penelitian yang akan dilakukan untuk mencari solusi masalah dan menyampaikan berbagai informasi ke masyarakat seputar pandemi COVID-19 ini. Contohnya seperti bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana cara ya intinya kiat-kiat menjaga kesehatan, khususnya meningkatkan imunitas kita gitu loh. Selanjutnya orang tua. Dari sisi orang tua memang paling berat karena memikirkan biaya untuk kehidupan sehari-hari anaknya sebagai mahasiswa ataupun siswa. Mungkin harus menambah biaya untuk pulsa, kuota mereka, dan membelikan mereka gadget apabila mereka tidak memiliki gadget, kasihan kan. Nah, mungkin harus Nah, sebenarnya sebelum migrasi metode belajar pun, baik siswa maupun mahasiswa pastinya akan memakan biaya gitu loh. Cuma yang membedakan sarana prasarana dan media yang digunakan serba manual gitu loh. Jadi sebenarnya sama-sama memakan biaya, baik itu luring maupun daring gitu loh. Sehingga orang tua harus mampu bertransformasi dan beradaptasi terlebih dahulu, sehingga orang tua mampu menjadi pendamping atau monitor perubahan bagi anak-anaknya di rumah gitu. Setiap orang tua memiliki cara yang berbeda, cara bervariasi dalam memperlakukan anaknya, dan setiap pola asuh memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan gitu. Orang tua sesuai dengan pola asuhnya dituntut untuk menciptakan kondisi yang berkualitas sehingga orang tua mampu memberikan stimulus dengan baik dan menciptakan anak yang berkarakter gitu loh. Tujuannya adalah supaya potensi dalam diri anak dapat berkembang maksimal. Apabila pola asuh orang tua dan stimulus yang diberikan tidak sesuai, maka berpotensi akan salah arah gitu loh. Contohnya salah arah sekarang itu penggunaan teknologi bisa mengarah pada hal yang negatif gitu loh. Misalkan mengakses banyak hal-hal yang dilarang oleh pemerintah gitu loh, seperti situs-situs pornografi. Selanjutnya kita masuk ke dalam sub pembahasan terakhir. Dalam sub pembahasan terakhir ini kita membahas tentang kesadaran. Sebenarnya ada banyak kesadaran yang bisa kita tinjau di tengah pandemi sekarang. Kesadaran ini adalah meliputi kesadaran positif. Nah, di mana kesadaran positif ini bisa melintang di dunia pendidikan, perdagangan, ekonomi, finansial, dan keluarga. Nah, kesadaran yang saya rangkum dalam materi ini adalah kesadaran kesehatan. Tentu dengan kesadaran dalam menjaga kesehatan dan kebersihan ini menjadi penerapan atau kebiasaan esensial yang harus kita lakukan di tengah pandemi sekarang. Pasalnya dengan cara menjaga kesehatan dan imunitas kita, kita bisa terhindar dari jangkitan virus corona gitu. Nah, yang kedua adalah waktu atau lebih dekat dengan orang tua. Jadi adanya kebijakan pemerintah melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah membuat peran orang tua sangat penting dalam memonitor anak-anaknya itu sendiri. Jadi waktu bersama keluarga lebih banyak lebih banyak untuk mengobati rasa rindu bagi perantau atau menciptakan frekuensi yang sama antara anak dan orang tuanya gitu loh, dan menciptakan koneksi untuk saling berbagi informasi satu sama lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam bab terakhir, yaitu penutup. Ada dua sub pembahasan di sini, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini adalah pembelajaran dengan menggunakan sistem daring atau sistem online ini masih mengalami banyak problematika dalam penerapannya karena anak tidak dapat belajar sendiri tanpa pengawasan atau pendamping dari orang dewasa. Orang dewasa ini bisa meliputi orang tua ataupun dosen maupun guru. Nah, ketersediaan paket data juga menjadi hal yang perlu diperhitungkan dalam menerapkan pembelajaran dan menggunakan letak geografis mahasiswa juga menjadi problematika utama di tengah pandemi sekarang dalam kancah pendidikan. Nah, faktanya ada banyak mahasiswa ataupun siswa yang berada dan tinggal di pelosok yang dimana pelosok tersebut masih
masih sangat terbatas, jaringan bahkan tidak ada gitu loh. Karena pusat atau sumber jaringan pemancar mereka itu tidak ada, atau bisa kita katakan sebagai tower pemancar jaringan gitu loh. Tidak ada atau bahkan jauh dari letak mereka gitu loh, dari lokasi mereka, sehingga mereka harus bersusah payah mencari spot yang lebih enak gitu loh, spot yang lebih baik dalam mengakses internet mereka gitu loh. Adapun saran dari saya itu untuk meminimalisir dampak negatif COVID-19, semestinya masyarakat mulai adaptif terhadap situasi sekarang, karena pandemi ini telah berjalan hampir 2,5 tahun gitu loh, menuntut kita untuk segera menjaga imunitas tubuh dengan cara melakukan vaksinasi, menuntut kita untuk piawai dalam mengoperasikan teknologi dan sebagainya, harus pandai manajemen ekonomi keuangan, terkhusus orang tua serta untuk anak harus sadar kondisi dan limitasi masing-masing, jangan egois. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan dalam membuat video ini guna untuk memaparkan materi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan pemakaian diksi yang tidak cocok. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.